Indonesia ini mau dibangun dari mana? Dari gedung tinggi, dari investor asing, atau dari atap rumah rakyat? Gentengisasi terdengar sederhana, tapi kalau benar dijalankan besar-besaran, itu bisa jadi revolusi, atau bisa jadi bencana fiskal. Dan ini top 9 gentengisasi, strategi jenius yang bisa mengubah masa depan Indonesia. Nomor 9, realita yang menyakitkan. Faktanya, masih banyak rumah tidak layak huni. Pertanyaannya brutal, kenapa negara bisa bangun proyek triliunan, tapi atap rakyat masih bocor? Pendukung bilang ini prioritas moral. Penentang bilang negara bukan lembaga amal. Siapa yang benar? Nomor 8, ekonomi rakyat meledak atau harga meledak. Renovasi jutaan rumah, jutaan transaksi, tukang kerja, UMKM hidup. Tapi kalau permintaan melonjak, harga semen naik, harga baja naik. Yang tadinya niat bantu rakyat, malah bikin biaya hidup makin mahal. Apakah kita siap dengan efek sampingnya? Nomor 7, desa didahulukan, kota dikorbankan. Kalau anggaran dipindah besar-besaran ke perumahan rakyat, apakah proyek infrastruktur besar dikurangi? Apakah pertumbuhan kota melambat? Atau ini memang saatnya kita berhenti memuja gedung tinggi? Indonesia mau jadi negara industrial cepat, atau negara yang fokus pemerataan dulu? Nomor 6, panel surya nasional. Mimpi atau kalkulasi? Atap jadi sumber energi. Kedengarannya keren, tapi jutaan panel surya itu mahal kalau disubsidi. OPB entertainment kalau tidak disubsidi, rakyat tidak sanggup beli. Jadi ini visi realistis atau ide indah di atas kertas? Nomor 5, rumah bagus, ekonomi naik. Ini argumen paling emosional. Kalau rumah layak, rakyat produktif. Benar, tapi produktif tanpa lapangan kerja. Rumah bagus tidak otomatis bikin penghasilan naik. Masalah Indonesia bukan cuma atap, masalahnya struktur ekonomi. Dan ini tidak bisa diselesaikan cuma dengan renovasi. 4, industri dalam negeri diuntungkan kalau bahan bangunan diproduksi lokal. Ini bisa jadi peluang emas. Tapi kalau kita masih impor bahan baku, program ini justru memperkaya luar negeri. Jadi sebelum bicara genteng, apakah industri kita siap? Nomor 3, angka yang bikin pusing. Kita hitung kasar, 20 juta rupiah per rumah. Target 5 juta rumah, Rp 10 triliun, 100 triliun rupiah, itu hampir 1/3 anggaran pendidikan, setengah anggaran kesehatan sekarang. Jujur, kalau anggaran sebesar itu dipindah, apa yang dikorbankan? Tidak ada kebijakan tanpa trade-off. Nomor 2, populis atau progresif. Ini pertanyaan paling panas. Apakah gentengisasi adalah kebijakan berani menyentuh rakyat, atau strategi yang terdengar manis dan emosional? Karena politik selalu suka simbol, dan simbol bangun rumah rakyat sangat kuat. Tapi simbol tanpa sistem bisa runtuh. Nomor pertama, siapa yang untung? Siapa yang bayar? Pada akhirnya, pertanyaan paling brutal, siapa yang diuntungkan? Siapa yang membayar? Kalau dibiayai utang, generasi berikutnya menanggung. Kalau potong anggaran lain, sektor lain melemah. Kalau gagal eksekusi, uang habis hasil minim. Gentengisasi bisa jadi fondasi emas, atau bisa jadi lubang anggaran, tergantung bagaimana dirancang. Jadi sekarang saya tanya langsung, Anda pilih mana? Bangun rakyat dulu, walau anggaran terguncang, atau perkuat ekonomi besar dulu, baru turun ke bawah? Tidak ada jawaban aman, karena setiap pilihan punya konsekuensi. Tapi satu hal pasti, negara yang besar tidak dibangun dari kenyamanan. Ia dibangun dari keputusan sulit. Dan gentengisasi adalah keputusan yang bisa membelah opini. Bangsa, sekarang giliran kamu. Ini revolusi atau perjudian.